Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi kita. Jalan Salib. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan sekali ini kita perlu belajar dari pengalaman orang lain bahwa Tuhan berkuasa memberkati kita dalam segala keadaan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami sekarang dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bisa memulihkan orang lain, Tuhan juga bisa pulihkan hidup kami. Kalau orang lain diberkati, kami percaya juga kami dapat diberkati oleh Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, berikan anugerah untuk mengerti, dan buka mata rohani kami untuk melihat segala keajaiban firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan yang luar biasa hari ini dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hal yang paling menarik di sini ialah Rasul Paulus menggunakan kata-kata Allahku. Sudah pemirsa, perhatikan baik-baik apa yang saya katakan hari ini. Paulus menyebut dirinya, mari kita lihat ayat 12. Ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Allah yang membawa Rasul Paulus melewati lembah, tetapi sebaliknya melewati puncak gunung, itulah yang dia saksikan dan dia doakan untuk umat Tuhan di Filipi. Allahku, Allahku yang mana? Allahku yang memberi aku kelimpahan ketika aku kekurangan, memberi aku berkat ketika aku kekurangan. Itulah yang dia katakan. Allahku akan memenuhi segala keperluan. Begitu yakin dia bahwa Allah yang sama sekarang sedang memperhatikan orang di Filipi. Kenapa demikian? Karena orang Filipi ini katanya yang paling setia mensupport, mendukung pelayanan dari Rasul Paulus. Itu sebabnya dia sangat yakin pengalaman rohaninya, pengalaman keuangannya, ia transferkan kepada jemaat. Dan malam hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian. Saya ingin mengatakan, menyaksikan sesuatu. Beberapa teman saya katakan begini, Pak Samuel kasih makan apa anaknya? Sehingga anak tunggal bapak itu juga anak angkat bapak itu kok dua-duanya mau jadi hamba Tuhan. Saya katakan saya tidak pernah memaksa anak saya jadi hamba Tuhan. Itu satu waktu kami tinggal di ujung lapangan Halim Perdana di Jakarta. Dan kemudian waktu itu Dasa sedang kelas 2 SD atau kelas 3 SD begitu di situ. Dan apa cita-citanya? Cita-citanya mau menjadi pilot pesawat tempur. Kami tahu anak tunggal sebenarnya tidak boleh menjadi pilot, ya, tetapi kami biarkan saja. Saya dengan ibu katakan, ya biarkan saja dia supaya itu menjadi motivasinya untuk belajar. Baik. Sesudah itu kemudian kami pindah ke Batam, dia tamat SMP dari Jakarta, kemudian kami pindah ke Batam, dia masuk SMA di sini. Tiba-tiba dia bilang, saya mau jadi hamba Tuhan. Saya tanya kepada dia, kamu tidak takut kekurangan? Dia katakan kepada saya, Papa, kita belum pernah tidak makan. Kita selalu ada makanan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati Papa dengan Mama. Karena itu saya tidak pernah khawatir. Kalau saya jadi hamba Tuhan nanti, Tuhan pasti memberkati hidup saya. Saya sungguh bersyukur untuk ucapan anak saya itu. Dia tidak usah diajar untuk mengatakan itu. Karena dia melihat sendiri kami selalu diberi Tuhan berkat. Itu sebabnya saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa menolong saudara-saudara sekalian, itulah yang disampaikan Paulus. Ia katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Allahku, Allah yang Tuhan yang sudah memelihara hidup Rasul Paulus, Yesus yang sudah memelihara hidup Rasul Paulus, sekarang ia transferkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tidak pernah khawatir akan kekurangan. Mengapa di ujung kalimat ini dikatakan menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kekayaan kita tahu bahwa kekayaan itu berarti punya lebih. Tetapi kemuliaannya apa? Kemuliaannya sudah tahu apa yang terjadi di surga. Bagi yang pernah ke sana dan juga dikatakan disaksikan dalam kitab Wahyu bahwa di sana jalan rayanya pun terbuat dari emas. Emas itu disebut sebagai apa? Logam mulia. Oleh karena itu mari kita mengharapkan di sini baik berkat jasmani maupun kemuliaan secara rohani Tuhan sedang siapkan bagi kita. Tuhan sedang siapkan bagi kita mahkota emas di surga. Tuhan siapkan kita medali emas di surga. Karena itu pelihara hidup saudara, terus berharap kepada Tuhan. Dan mari saudara sekalian, buatlah hidup saudara juga layak, berkualitas emas. Jangan berkualitas lumpur saudara sekalian.
mari buat hidup kita sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan, sehingga kita seperti bejana yang terbuka di hadapan Tuhan, bejana yang bersih, wadah yang bersih, sehingga Tuhan dapat melimpahkan segala berkat-Nya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Allahnya Rasul Paulus yang sudah memberi dia berkat, Allahnya Abraham yang sudah menolong dia sehingga dia sukses dalam segala bidang kehidupan, kata firman Tuhan dalam Kejadian pasal 24 ayat 1. Malam hari ini transferkan kepada kami semua, para jemaat dan pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, dan kami hidup tidak pernah berkekurangan di masa depan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.